Kemarin kan sudah diekspor juga ya kelompok 2 ya. Udah enak sebenarnya kelompok 2 ini. Udah dapet arahnya. Nah, kemarin tuh kan Excel-nya udah ada ya. Ini riset questionnya dia belum muncul ya. Riset questionnya apa kemarin itu? Ingat gak? Apa yang ingin dicari? Riset questionnya kelompok 2. Hmm? Biar kita ini kan. Berarti kan hubungan ya. Hubungan, korelasi, ya kan? Antara, nah ini kemarin itu ada beberapa ya hubungan tujuan hubungannya. Nah, open apa aja? Excelnya masih ada nggak kalian? Saya carikan lagi deh Excelnya. Dan jangan lupa ya, waduh nilai nanti kalau kalian lupa gimana mau ngerjainnya? Dicicil, kalau nggak dicicil pusing. Datanya dicari dulu, dikumpulin datanya di mana kemarin itu. Siapa coba kirim ke saya acak-acakan lagi nih datanya. Kemarin Excelnya, Neng, terdengar suara saya Neng? Yang itu loh, yang apa angka hubungan open access and collaboration, terus funding, yang itu, yang Excel itu. Ingat? Bentar, kirim dulu. Ya. Kelompok 3 aman ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Masih ada yang ngeganjel apa gitu? Silakan. Udah? Belum nyampe. Bentar. Kelompok 1 aman ya. Kelompok 3 udah aman. Kelompok 2 juga nih setelah ini juga aman. Sisanya kerja, dimulai dari sekarang. Makanya ini udah bagus nih startnya nih. Dari pertemuan gua udah saya langsung gas, ya kan? Jadi kamu tuh nggak buta arah, udah tahu mau ngapain gitu maksudnya. Yang dicari. Oke. Ntar saya buka dulu ya. Sabar, Neng. Sabar, Neng. Saya share screen dia. Oke. Nih, ya kan open access, funding open access dan apa namanya? Yang ini yang funding dan open access tapi tidak melakukan kolaborasi internasional. Ini kan funding dan open access melakukan kolaborasi internasional, ya kan? Kemudian ini kolaborasi internasional dan open access yang polisi dokumen. Jadi variabel-variabelnya adalah ini, gitu ya kan? Hmm, dikaitkan dengan ini ya, saya tandai dulu ya. Ini adalah X1. Nanti kamu pakai Smart PLS ya. Ingat pakai Smart PLS. Ini X1. Kamu udah belajar statistik kan ya? Diajari pakai Smart PLS. Halo, tuh dengar suara saya? Kelompok ini, kelompok 2. Kenapa? Diem aja. Suara saya terdengar kan? X3. Halo? Kenapa kalian diam? X4. Iya, ini Y. Nanti pengaruh antara variabel X1 dengan Y. Bagaimana kan? Misalkan, apakah kalau misalkan di open access gitu ya kan? Kemudian dia artikelnya kalau di open access, ininya dokumen kebijakannya banyak gitu ya kan? Banyak yang dijadikan kutipan sebagai dokumen kebijakan. Banyak dikutip oleh dokumen kebijakan kalau misalkan di open access. Nah, ini satu variabel open access. Kemudian yang poin yang kedua misalkan variabel X2 hubungan antara kalau misalkan dia funding dibiayai gitu ya kan penelitiannya, kemudian dia open access ada dua. Namun dia tidak melakukan kolaborasi internasional, apakah
hubungannya itu positif, gitu ya. Banyak yang mengutip, banyak juga dokumen tersebut dijadikan bahan referensi gitu ya kan untuk pembuatan dokumen kebijakan. Nah, kalau misalkan dia dibiayai ya kan penelitiannya dan open access, namun dia tidak melakukan kolaborasi internasional. Misalkan kayak apa? Kayak saya dibiayai oleh Kemenristek-Dikti, tapi ya yang penelitiannya cuma di Indonesia saja orang-orang yang nggak melakukan kolaborasi secara internasional. Nah, ini yang poin yang kedua adalah dia melakukan, ini harusnya di sini aja nih. Sorry, dibalik aja ya. Ctrl X, taruhnya di sini. Ini jadi X2 nih, profit. Ini X2, X2. Ini X3. Nah, ini X3, ini X4. Ih, dari mana tuh? Ctrl Z dulu, hilang. Di sini. Ini cara copy-nya. Ctrl X, ditambahkan insert cut cell. Oke. Oke, ini X2 ya kan? Ini X3, ini X4. Oke. Nah, yang saya bilang tadi, kalau misalkan dia melakukan kolaborasi gitu ya kan, kolaborasi internasional dan papernya itu open access gitu ya kan, apakah dia referensi penelitiannya itu yang sebanyak 50 ini gitu ya kan, banyak dijadikan sebagai referensi sebagai dokumen kebijakan. Nah, kalau misalkan dia angkanya positif, nah berarti lebih bagus tuh. Gitu ya kan. Nanti kelihatan poinnya. Kalau misalkan hipotesanya kayak gini ya. Kalau misalkan dia udah ini nih, udah funding, udah dibiayai, open access, kemudian kolaborasi internasional pula. Nah, itu untuk di citasinya itu gitu ya kan, untuk di satu dijadikan sebagai referensi dokumen, untuk dijadikan referensi sebagai ini ya, pembuatan dokumen kebijakan itu sangatlah tinggi. Kayak gini. Ini kan perbandingannya kan dua tiga semuanya nih misalkan dijadikan sebagai referensi dokumen kebijakan. Oh, berarti tinggi nih kalau misalkan dia udah dibiayai, open access, kolaborasi internasional pula misalkan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu buat ininya apa namanya istilahnya itu dibuat nanti hubungan korelasi antara X1 dengan Y misalkan gitu ya. Nih, kita sini masuknya. Research question-nya berarti hubungan korelasi antara misalkan X1 dan Y, ya kan? Kemudian hubungan korelasi gitu ya antara Pak, ini ada sampelnya nggak Pak? Kita nggak pakai sampel kan, kita ambil datanya semuanya, ya kan? Kita kan ini yang tahun 2015 sampai 2024 ini kan kita nggak ambil sampel, kita datanya semuanya kita ambil. Logikanya kan kayak gitu. Berarti kan emang ini tuh nggak pakai sampel, makanya disebutnya ini sampel jenuh. Jadi nanti kamu nggak ada uji validitas dan reliabilitas sebenarnya. Karena ya datanya udah uji korelasi aja nih semuanya gitu ya kan. Nah, ini kemudian X2 dan Y, ya kan. Kemudian hubungan korelasi antara X3 dan Y. Terakhir hubungan korelasi antara X4 dan Y. Selesai hasilnya, ya kan? Inilah nanti. Berarti nanti yang peluang yang paling tinggi yang mana nih? Yang poin X4, Pak. Kalau misalkan dia pengen gitu ya, korelasinya itu peluangnya untuk dijadikan, dikutip oleh pembuatan dokumen kebijakan atau dijadikan sebagai referensi, yaitu dia, kalau dari hasil penelitian saya, dia tuh harus kolaborasi internasional tuh, gitu ya kan. Kemudian dia harus open access wajib. Kemudian funding. Apa hubungannya dengan funding? Ya karena kalau dia dibiayai gitu ya kan, dia pasti kalau publish di jurnal itu dia pasti yang open access, nggak mungkin yang dia close access. Nah, itu logikanya di situ sebenarnya udah masuk gitu. Ini kan kalau kita muter bit gini ya, yang kayak tadi nih, yang Health Information Libraries Journal. Ini kan kalau kita pengen itu dibaca gitu ya kan, ya mau nggak mau kan kalau mau dibaca,
dia harus open access gitu ya kan. Kalau nggak open access dia nggak bisa dibaca, cuman abstraknya doang. Kalau open access kan berarti ini bisa terbuka nih, bisa di-download sama orang secara gratis. Tapi sayangnya kita harus berbayar untuk menerbitkannya, makanya disebutnya open access artikelnya. Nah, kita harus si penulis harus membayar ke si jurnal tersebut biar si pembacanya itu bisa mendownload artikelnya gitu ya kan, bisa membaca secara full text. Ya kan kalau orang pembuat dokumen kebijakan misalkan anggota DPR gitu ya kan, dia kalau mengunjungi jurnal ini misalkan gitu. Kalau tertutup kan dia nggak bisa ngebaca full textnya. Tapi kalau misalkan dia terbuka gitu ya kan, nah ada kemungkinan tuh bisa dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan dokumen kebijakan tadi. Jadi begitu. Oke? Nah, ini pakai aplikasi, ya kan? Ini reset question ya. Reset question. Nah, pakai tools Smart PLS. Oke? Smart PLS. Oke. Aduh, kalau nanti kamu pakai ini ya. Oke, coba pakai ini, pakai YouTube. Nanti kamu apa namanya belajar ya. Nanti kalau ada mentok-mentoknya gitu ya kan. Kamu yang penting datanya ambil dulu nih. Yang penting data dulu udah penuhi yang ini. Kalau data ini udah terpenuhi, nanti saya bantu deh. Maksudnya cara ngedian pakai Smart PLS nih. Oke? Ya sambil kamu jalan, maksudnya sambil kamu ini juga berjuang ya belajar ya. Lewat YouTube ya kan. Cara penggunaan Smart PLS. Kemarin emang statistiknya pakai apa? Pakai SPSS. Pakai. Ya udah nggak apa-apa. Kita pakai Smart PLS biar lebih, kalau ilmiah itu lebih kebanyakan kita kalau untuk di jurnal-jurnal Q1 ya, dia jarang pakai SPSS, dia kebanyakan pakai Smart PLS. Oke, karena kalian ini nanti saya ajarkan nggak apa-apa. Oke, ini contoh ya. Kelompok 2 udah deal ya, jadi udah tahu riset questionnya ya. Teman kan belum tahu riset questionnya kayak gimana. Oke, kelompok 1 juga udah tahu riset questionnya. Kemudian oh ini tematik ya. Top interaction by title, top 10 interaction. Ini mau penelitian selanjutnya. Ini dia udah dapet ya. Almetriknya top 10 negara membuat news outlet. Nah, ini terakhir nih. Eh, sama tematik ya. Tematik. Nah, tematik itu tuh pemberitaan. Yang berdasarkan kategori-kategori yang kemarin itu. Berapa persen, berapa persen. Sudah. Kelompok 2 coba WA saya biar saya kirim ini riset questionnya. Kelompok 2 biar ini. Oh, kamu yang WA saya. Udah, oke. Saya terlalu banyak nih kalau berpikir. Saya otak apalagi saya ini ya, takut ada yang lupa. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup ya? Selamat mengerjakan ya. Nanti kita ketemu di tanggal 19. Nggak, maksudnya minggu depan masih ketemu hari Rabu. Tapi tanggal 19 itu nanti kita offline. Kita ketemu di RC ya. Saya pengen ngeliat muka-muka kalian. Saya belum pernah ngeliat secara langsung saya. Nanti kita ketemu di kelas. Oke, ada yang ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Cukup nih kayaknya. Oh, Izin tanya Pak, oke, apa? di kantung tugas itu kan tanggal 12 Maret ya Pak, ini tentang progress scientific article for the introduction part. Nah itu Ya, boleh progresnya aja atau benar-benar introduction-nya sudah harus selesai? semuanya lah kalau kalian, ya kan? Hmm. Hmm. Maksudnya kan kemarin saya tulis di ini ya, Febri itu, eh, kenapa saya bilang perlu yang namanya coret-coretan? Nah, biar bisa kita memperbaiki. Kan pasti kan kamu dalam membuat latar belakang gitu ya kan, ada kurang-kurangnya. Oh ini kayak di sini bagiannya ini kurang enak dah. Nah, coba nanti dibuka dulu dah coret-coretannya yang kayak kemarin kan. Siapa tuh yang kirim ya? Kelompok berapa tadi yang kirim kemarin itu? Ini ya. Outline introduction. Kelompok kelompok berapa nih? Kelompok 3, ya kan? Nah, dari situ nanti kan saya baca nih, ya kan? Pasti itu saya baca, nggak mungkin enggak itu.
Pasti saya baca. Nanti kita diskusi bareng-bareng malah terkait dengan latar belakang. Kayak kamu ini kurang dah. Nah, kita bedah tuh kurangnya di mana. Nah, kita lihatlah ininya, apa namanya, akar-akar pembuatannya ininya, outline ininya nih. Kita lihat nih, ya kan, outline introduction. Oh, ini bisa ditambahkan di sini, saya tambahkan di sini, gitu. Makanya saya perlu ininya. Selain kamu membuat latar belakangnya, gitu, biar terarah. Di bagian ini udah ada belum ya, di kalimat, di latar belakang misalnya. Oh, belum ada. Udah ada, tapi kurang lengkap. Nah, atau misalkan ditambahkan lagi outline di bagian sininya, akarnya lagi. Bisa. Misalnya kan kayak ini cuma satu, bisa nanti ditambahkan lagi. Kayaknya bagus ditambahkan data ini dah. Nah, tambahkan gitu. Jadi saya perlu itu tadi latar belakangnya udah pasti ya. Tapi kan belum tentu sempurna tuh. Makanya nanti kan ada kita diskusi lagi nanti, ya kan? Kayak kurang di sini tambahin gitu ya kan. Nanti cari referensinya misalkan kayak gitu. Jelas ya? Baik, jelas. Terima kasih, Pak. Iya. Ini latar belakang tetap dibuat, ininya tetap ada. Ini utamanya nih. Ini biar kita nggak apa ya, kalau masih manual gitu ya, kayak bukan masih manual ya istilahnya, masih beginner ya, masih pemula gitu ya kan. Ya ini tuh penting banget. Kita aja sebagai yang ahli ya, saya pribadi, saya ini penting banget nih saya catatan ini nih. Biar saya tahu tuh arahnya tuh sistematis dalam membuat latar belakang itu. Gitu ya kan. Ini misalnya nih anggap ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5 misalnya kayak gitu. Biar kita tahu tuh bagian-bagiannya. Misalkan. Nggak mesti paragraf sih ini, misalkan bagian 1, bagian 2 jadi satu paragraf. Ini 3, 4, 5 paragraf berikutnya misalkan 2 paragraf gitu. Yang penting ininya outline ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Kemarin tuh Febri, mana ya Febri? Febri. Mana sih chatnya Febri? Terlalu banyak saya chat. Oh ini bisa Pak. Nah ini. Kemarin itu saya ini apa namanya? Nah ini khusus ke khusus ya kan? Dibuat coret-coretnya. Ini coret-coret ini penting nih. Karena nanti kita ingin memperbaiki latar belakang tulisan kamu dari coret-coretan ini. Untuk melakukan evaluasinya dari mana? Kelihatannya gitu ya kan? Nah dilihatnya dari coret-coretan. Gitu. Dari outline-nya. Nah, referensinya ini yang saya bilang tadi 10 tahun terakhir, ya kan? Minimal 15 di latar belakang. Gitu. Minimal ya, 15 ya, bukan maksimal ya, minimal. Oke. Ada lagi yang Bapak ditanyakan? bertanya, Bapak tadi bilang untuk yang kelompok 3 kan pemaparan datanya pakai Tableau ya Pak. Itu tuh sudah termasuk untuk tanggal 12 atau itu masih nanti lagi Pak? Itu nanti lagi. Itu dicicil. Kan kita latar belakang, itu kan belum. Kamu kalau udah ke situ sampai pengolahan data itu udah metode. Oh, oke Pak. Baik Pak. Ya. Berarti kita masih mencari referensi dari Scopus saja.